السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali duduk di salah satu dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Ya, ada tinggal seminggu lagi Ramadan, ya. Ya, kurang lebih tinggal 1 minggu. Ya, bulan yang kita semua nanti akan datang menghampiri kita. Ya, maka nasihat untuk diri pribadi dan untuk jamaah yang hadir pada malam ini, gunakan sebaik-baiknya ya bulan yang penuh berkah yang akan datang ini. Maksimalkan ya, di mana di bulan itu ya semua pintu kebaikan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya ya semua pintu-pintu keburukan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih kita melalaikan ibadah, kalau masih kita melalaikan ketaatan di bulan itu, maka keterlaluan kita ini. Taib rahimani wa rahimakumullah. Masih kita ya di dalam pembahasan hadis keempat. Ya, kita kemarin sudah mulai. Ya, masih hadis keempat dari hadis Arba'in Nawawiyah yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Taib. Kemarin kita sampai di permasalahan wat taswiru yakunu fi asna'i hadhil muddah, ya, pembentukan. Ya, kalau bahasa Sasak napa silahna lamun arsitek mina bale pasti ada apa gambarna juru kan, ya baru ya apa ada rencananya. Ya, pembentukan ya proses kita di dalam perut ini dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Usaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra bin nutfati tintani wa arba'una lailah." Apabila ya nutfah itu sudah berada di perut atau di rahim seorang wanita, apa ti nutfah niki? Opum, ya, campuran air perempuan sama laki-laki. Itu sudah ada di rahim seorang wanita 42 malam. Ya. Ba'atsallahu ilaiha malakan fasawwaraha. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya. Ya. Allah memerintahkan malaikat untuk membentuknya. Ya. Wa khalaqa sam'aha. Pada saat itu diciptakan istilahnya pendengarannya. Wa basaraha, penglihatannya. Wa jildaha, kulitnya. Wa lahmaha, dagingnya. Wa idhamaha, dan tulangnya.
Tentu tulangnya seperti kita ketahui ya, namanya masih apa? Di dalam, bahkan dia mungkin saja tidak berbentuk, tapi ada istilahnya tanda-tanda untuk itu sebagai tulang. Thayyib. Tsumma qala, ya. Malaikat mengatakan, ya, muni malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ungkatna? Ya Rabb, adzakarun am unta? Ya, wahai Tuhan kami, mama atau nina ini? Ya. Ini bukti bahwasanya malaikat itu tidak punya hak sama sekali menentukan hal yang gaib. Ini malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Namanya malaikat niki para jamaah hamba Allah yang paling taat. Apa yang diperintah gaweina selapuna. Apa sisilina enggak akan dilakukan. Ya, walaupun begitu dia sama sekali tidak memiliki keistimewaan mengetahui hal yang gaib. Ya, jangan kita tiba-tiba angkat jari wali selapu tahu ada piran dengan mati, piran kiamat, ketuaan piran dah mati. Ini ya, ini supaya kita tidak mudah ketipu sama pakaian orang, bersorban, jenggot, berjubah, dianggap wali, tiba-tiba dia mengakui, ya saya tahu tentang yang gaib. Saya ini wali, dibisikin saya karomah. Jangan terlalu cepat apa? Percaya. Fayaqdi rabbuka ma yasha, tapi Allah mengatakan saya menentukan semuanya. Ya. Wa yaktubul malak, kemudian ditulislah. Ya, kemarin banyak yang bertanya, ya. Kenapa malaikat menulis takdir itu sekarang? Ketika bayi itu apa? Di dalam perut ibunya. Padahal kan Allah mengatakan takdir semua yang ada di muka bumi ini, ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi langit itu sudah apa? Ditetapkan. Ya, makanya kemarin yang jelaskan takdir itu, ya, ada namanya takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit ini. Takdir yang ini tidak sama sekali akan berubah. Ya. Takdir yang ada di Lauhil Mahfuz yang ditulis oleh pena. Ya, apa kata pena? Uktub wa mada aktub ya Rabb. Ya, ketika pulpen pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pulpen. Ya, kemudian uktub, tulis kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sih ingin ku tulis? Enggak ada tahu. Disuruh tulis semua takdir apa yang akan terjadi di langit dan bumi ini sampai hari kiamat. Apa yang tertulis di sana tidak akan bisa berubah. Ya, tidak ada. Ya, Pak, nanti bingung si Dani, tapi nanti pelan-pelan ya. Masalah takdir memang agak apa? Ribet. Kemudian takdir di sini apa dong, Ustaz? Di sini namanya takdir al-umri. Ya, takdir umur ini berkaitan tentang apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menulis, ya, berapa tahun orang ini umurnya, bahagia enggak dia atau sengsara di dunia, ya, kaya enggak dia, ya, ya, semuanya yang ada di hadis ini namanya apa namanya takdir al-umri. Apakah bisa berubah? Bisa. Ya, di sini, ya, malaikat tidak tahu sama sekali tentang takdir ini. Dia menulis apa yang dikabari oleh Allah saja. Ya, fulan laki-laki hidupnya seperti ini di dunia nanti di akhirat tempatnya di sini, persis seperti itu yang diketahui, tidak ada lebihnya. Sebelum Allah memberitahu, dia sama sekali tidak apa, tidak mengetahui. Ya, makanya takdir-takdir yang kita akan bacakan tadi ini bisa dirubah dengan apa? Doa. Ya. Apakah itu merubah yang di Lauhil Mahfuz? Tidak. Tapi dengan kita berdoa itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Ngerti sudah niki? Ya, misalnya kita ditetapkan oleh kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sengsara di dunia.
Ya, kemudian kita berdoa, ya Allah, perbaikilah hidup saya di dunia ini, jadikanlah saya hamba yang bahagia, hamba yang selalu taat. Kemudian ya Allah mengatakan ubah, ya, ubah takdir yang kita tetapkan menjadi hamba yang berbahagia. Ya. Apakah takdir di Lauhil Mahfuz akan berubah? Tidak. Karena semua proses ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Angkun tesi berdoa ngendeng akan terselamat di dunia, tulis napa? Lauhil Mahfuz. Ngerti sudah niki? Sehingga ndak ada apa yuk. Kan ini berubah, ini dia berubah. Ya. Allah itu Maha mengetahui semuanya. Ya, ditetapkan kita, tapi tentang kita meminta terus supaya kita menjadi hamba yang bahagia, hamba yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, ditulis di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya niki para jamaah, ya. Kemudian ada juga namanya takdir yakni sanawi, takdir tahunan. Ya. Ini juga bisa dirubah. Ya, setiap datangnya Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat untuk apa? Menulis ya takdir 1 tahun yang akan datang. Ya, segilin mati, segilin tabrakan, segilin sugih, segilin presiden. Dengan ya, presiden itu udah takdir. Ya, ide sejadi tim sukses, kalah tim sukses, dan sabar. Ada tim sukses lagi. Sabar ya. Itu sudah terbaik sudah. Ya, siapapun pemimpin kita itu sudah takdir Allah. Ya, udah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ya, jangan kita kemudian berontak-berontak ya gara-gara apa? Ya, andalan kita apa? Kalah. Ikuti sudah ya alurnya. Dia curang, dia bertanggung jawab di akhirat. Ya, tapi kalau kita yang menganggap orang curang padahal tidak curang, hati-hati juga. Ya. Kita keluar masalah ini, nanti belo ya. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya takdir yaumi, takdir harian. Ya, hari ini apa yang terjadi itu dari Allah kepada malaikatnya. Ya, wa fi kulli yaumin sya'an. Tulis ini pada hari ini. Ya, sebatas itu yang ia tahu. Dan 3 takdir yang sebutkan tadi, takdir umri, sanawi, kemudian yaumi, semuanya bisa berubah. Ya, dengan doa kita. Ingat perubahannya ini juga sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ya, thayyib. Tsumma yaqul ya Rabb, ya ajaluhu. Setelah dia bertanya malaikat ini, laki-laki mama atau nina nek anak nek. Ya, kemudian Allah tetapkan. Kemudian lagi malaikatnya mengatakan, "Piran, kapan ajalnya?" Ya, pira tersadek dengannya apa? Umur ke. Oh, tetap angai dah. Ya, si belu umurna alhamdulillah, asalkan dia apa? Hasuna amalmu, baik amalnya. Maka semua kita ini sebenarnya para jamaah tinggal menunggu. Ya, menunggu kapan dijemput. Ya. Yang lebih dari 60 alhamdulillah mau ada bonus. Lebih dari 70 alhamdulillah luwe bonus dah. Lebih 80 luwe bonus dah berarti. Ya, tambah luwe beras gak akan tekan. Nah, tapi ingat ya, semua pasti berujung dengan kematian. Ya. Bukan kita permasalahkan kapan meninggal dunia itu para jamaah. Yang kita permasalahkan apa? Kita siapkan untuk apa? Kematian ini. Ya, dia tidak bingung-bingung piran ku mati. Jangan. Yang kita persiapkan semua, ibu-ibu, bapak-bapak, apa bekal tak? Ya, menuju alam kubur niki. Ya, makanya sering saya bilang, ya usahakan setiap orang itu memiliki amal jariah. Ya. Karena ini yang akan berguna nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Ya. Semua kita, tiang, antum, ibu-ibu, bapak-bapak, usahakan sebelum meninggal dunia, ya, arah amal jariah ta, arah temau jemaah. Ya. Ilmu,
Ida sendiri berdua ilmu harta. Ida sendiri harta apa? Anak. Ya. Cari udah dari ya amal-amal jariah yang bisa mengalir terus walaupun kita meninggal dunia. Jangan sampai tidak ada hal-hal seperti ini. Ada harta, ya sumbang, buat sumur, buat masjid, buat sekolah, buat jalan. Ya biaya orang, ya menuntut ilmu. Ini semua akan mengalir. Ya, makanya orang lihat orang-orang Timur Tengah. Ya. Apakah nggak ada sekaya orang Timur Tengah orang Indonesia ini? Banyak numpuk. Jangan Indonesia Lombok. Ya. Tapi kenapa kalau masalah bangun masjid, bangun sekolah, orang-orang sana itu apa? Nggak peduli dia berapapun, ayo. Karena dia apa? Keyakinannya itu. Ya, hartanya cuma 500 juta dia bangun masjid 300 juta. Kita harta kita 500 juta apa? Simpan dulu. Ya, simpan. Makanya itu para jamaah. Tayyib. Ya Rabb ajaluhu, wahai Allah, ya, kapan dia meninggal dunia orang ini? Fayaqul rabbuka ma yasha wa yaktubul malak. Saya menentukan. Ya, kemudian ditulislah apa? Oleh malaikat ini. Tsumma yaqul ya Rabb rizquh. Ya Allah, rizki orang ini. Ya, miskin kia atau sugi kia. Ya, makanya masalah dunia ini para jamaah hakikatnya kita ini sudah apa? Ya, ditulis rezeki kita. Ya, ada jungking balik, salto kelem siang. Ya, kalau memang Allah mengatakan sidane enggak nah rezeki enggak kan. Beda sama orang tidur-tidur di rumah ya. Tapi apa? Semua ada. Itu rezekinya. Ya, ini masalah harta ya, tapi kan rezeki ini apa? Ya, banyak modelnya. Teman yang baik, istiqomah di dalam apa? Ketaatan ini rezeki yang luar biasa. Tuh, makanya ingat ya, rezeki tidak akan kita dapat melainkan apa yang sudah ditetapkan. Hari ini Allah tetapkan kita dapat 1 juta, mustahil kita dapat 2 juta. Ngumbe-ngumbe angkun dah. Ya, ngerti dan iki? Ya, makanya rugi orang yang terlalu ambisi masalah dunia. Seambisi-ambisi kita akan terhalang dengan apa? Takdir. Tapi kan kita nggak tahu takdir. Lah, kalau masalah akhirat aja nggak dia beralasan seperti itu, malas-malasan. Kan kita nggak tahu takdir, Ustaz. Makanya kita malas ini. Harusnya dibalik. Ngerti sih maksud tiang nih? Kenapa masalah dunia kita mengatakan kita nggak tahu takdir kita, makanya kita siang malam kerja terus, Ustaz. Ya, kenapa nggak dibalik? Masalah akhirat kita nggak ada tahu nih. Ya, mana tempat kita neraka atau surga? Kenapa kita tidak berusaha sekuat mungkin mengejar? Ya, wah takdir, wah Ustaz malas kita nih, wah enggak ana wah kita nih, temeli ngaji, abad baca Quran, sholat bolong-bolong, takdir wah ini. Ini namanya orang yang apa? Hilang akal namanya. Ya, tayyib. Kemudian ditulus, ya. Tsumma yakhrujul malaku bis-sahifati fayadihi fala yazidu ala ma umira wa la yanqus. Ya, kemudian malaikat mengeluarkan sebuah kertas dari tangannya, semua tertulis, tidak ada ditambah, tidak ada dikurang. Berarti pada saat ini malaikat tahu dia ajal orang ini, ya kan? Karena apa? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti dan iki? Ya, dan ini persis apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Lauhil Mahfuz. Tayyib. Fahada yadullu ala anna at-taswir sabiqun li tamami hadhil muddah. Ya. Perbentukan manusia ini istilahnya mulai kelihatan di masa ini. Di masa 42 malam. Ya. Kalau peniupan ruh kapan? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Nanti kita akan bahas di sini.
Wa anna at-taswir yakunu ba'da 42 lailah. Ya, pembentukan itu ya terjadi pada malam 42. Baik. Kemudian ya di sini ini sudah. Baik. Wa hadzal ilm asyumuli bitatwiril janin fi rahimi ummihi lahdatan bilahdatin la ahada ya'lamu illallah. Proses ya perkembangan janin yang ada di rahim wanita itu ya sedikit demi sedikit tidak ada yang mengetahui melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa mal ilmu bi kaunil janin dzakaran am untha fa hada min ikhtisas ilmillah. Ya, diketahuinya janin ini laki atau perempuan ini murni hanya Allah yang mengetahui, kecuali nanti setelah dikabari malaikat. Ya. Baik, kemudian dikatakan wa fi zamani hada, di zaman kita ini ya, yu'rafu aidan hal huwa dzakrun an untha bil wasail haditsah. Bayi itu bisa diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan dengan alat yang modern. Kalau bahasa kita apa? USG. Tapi kapan dia ketahui? Sudah ada apa? Bentuk kelaminnya. Ya. Bahkan walaupun ada keluarnya kadang-kadang apa? Beda. Ya. Apakah ini terjadi sering? Ya. Ngerti dan iki? Ya. Walaysa fi hada iddi'a'u ilmul ghaib. Ya, ketika dokter mengatakan bayi si Daniki laki-laki, bukan berarti dokter ini apa? Tahu ilmu ghaib, bukan. Ya, karena sudah ada bentuknya di perut. Coba dia ya umur 40 apa namanya 40 hari suruh dokter ini laki-laki atau perempuan belah otak nah ya, lamun betul kan ini murni dari apa ilmu Allah Subhanahu wa taala ya li'annahum la ya'lamuna qat'an wa la yastatinu an ya'lamu illa ba'da hadhil muddah allati dzakarna ya karena ilmu dokter ini ilmu SWG tidak pasti mungkin salah dan dia bisa ketahui setelah apa terjadi proses ini ya setelah jadi proses ini. Taib. Kemudian qala yakunu alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik wa hadhihi mi'atu wa ishruna yawman ya setelah jadi nutfah kemudian air ini akan menjadi apa? Alaqah. Apa arti alaqah? Segumpal darah. Kemudian mudghah menjadi apa? Daging. Ini prosesnya ya 120 hari. Kalau bulan pira ya sekitar 4 bulan. Iya. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian ketika janin ini berumur 4 bulan dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat lagi, bukan yang tadi, ngerti? Ini kiriman kedua. Ya. Untuk apa? Binafkhir ruh ba'da tamami 4 ashhur. Ya, di masa ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya tiupkan ruh kepada apa? Bayi ini. Sebagian ulama kita juga bilang bisa kurang juga dan juga bisa lebih ya wa huwal malakul awwal alladhi ursida ba'da murur 42 lailah ya ini malaikat yang pertama yang dikirim ketika janin itu berumur 42 malam kemudian diperintah lagi ketika umur berapa 4 bulan untuk apa meniupkan ruhnya thayyib fayunfahu fihi ruh ya fayu'maru bi 4 kalimat ya maka disinilah
Ya, ketika ruh sudah ditiupkan, diperintahkan malaikat ini untuk apa? Menulis 4 perkara. Ya, rizkinya, ajalnya, amalnya di dunia ini, apakah dia menjadi orang soleh atau orang yang penjahat, syaqiyun aw sa'id, apakah dia di dunia ini bahagia atau sengsara. Kemudian perlu suami dan istri pahami, ya, innal janin idza saqata li arba'ati ashhur. Seandainya ada ibu-ibu yang sudah hamil, umur kandungannya 4 bulan, ya, sukito, kemudian gugur. Bahasa kita apa? Gugur deh, keguguran. Kalau bahasa tiang nyelok, ya, belabuk, iya labuk, dilau, oh nyelau, istilah nanganawah kah ya? Keguguran. Tapi umur kandungan ibu ini apa? 4 bulan, ya. Maka kebanyakan ulama kita mengatakan, ya, yang keluar ini dimandikan, disolatkan, ya, karena apa? Qad nufikha fihi ruh. Karena apa? Sudah ditiupkan apa? Ruh pada bayi ini. Thayyib. Dan ini juga di sebagian ulama kita mengatakan, ya, jumhur malahkan, ya, hukumnya hukum nifas. Hukumnya hukum nifas. Thayyib. Idza taqarrara hada fa nafhur ruh hal huwa muta'alliqun bil kitabati aw huwa ba'dal mi'ah wal 20 yawman, ya. Kemudian ada permasalahan, apakah, ya, tiupan ruh ini berkaitan ketika apa? Pencatatan itu, atau, ya, setelah 4 bulan itu. Maka ulama kita mengatakan di sini berbeda pendapat. Ya, bisa saja, ya, sebelum 4 bulan ini sudah apa? Malaikat sudah apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Meniup ruh, kemudian menuliskan 4 perkara tersebut. Ya. Kemudian orang mengatakan, ya, bisa juga bersamaan, ya, peniupan ruh sama pencatatan yang 4 ini bersamaan dia. Ketika ditiupkan ruh, seketika itu juga apa? Diperintahkan untuk apa? Dituliskan 4 perkara itu. Thayyib. Di sini tiang akan sebutkan permasalahan tentang ruh, ya, tentang ruh yang ada pada kita ini. Ya, yaqulul ulama innar ruha ma'al badani laha arba'atu anwa'in minal muta'alliqat. Ruh dan badan kita ini, ya, ada 4 keterkaitan. Ya. Yang pertama, ma yakunu fi rahimil tempat pertama ketika ada di rahim ibu, ya, ketika malaikat apa? Diperintahkan untuk meniupkan ruh. Wa hadza fi hayatun lil badani war ruh. Ya, pada saat ini, ya, ada kehidupan untuk badan dan ruh. Ya, akan tetapi di sini terikatannya apa? Tidak besar, ya, tidak besar. Ya. Kemudian yang kedua, ta'allaqur ruh bil badan ala hadil hayatid dunya. Terikatnya ruh atau terikatannya ruh dengan badan ini di dunia ini. Ya. Karena semua kita ini apa? Penyeruh. Fa innal hayata lil abdan war ruh tabi'un lil badan.
Sesungguhnya kata muallif kita, baik di kitab ini atau di kitab Aqidah Thahawiyah atau Ushul Salasah, mengatakan hidup ini untuk badan di dunia, tapi ruh kita apa? Ikut serta. Berarti yang dominan siapa? Badan. Yang dominan badan. Iya. Makanya kalau badan tersiksa, ruh juga ikut apa? Tersiksa. Walaupun yang dominan itu apa? Badan kita. Ya, makanya di sini mengatakan annahu yaqut tan'im fid dunya kama yaqut ta'allum nahwa dzalik al ajsad. Ketika badan ini mendapat nikmat, ruh kita juga mendapat. Ketika badan ini mendapat apa? Ya, sila penyakit, ruh kita juga. Tapi ingat, yang dominan itu apa? Badan. Posisi yang ketiga, ma ba'dal maut. Ya, setelah kematian. Ya. Fa innal hayata huna lirruh. Ya, ingat, setelah kematian, kehidupan ini apa? Milik ruh. Wal badanu tabi'un laha. Kebalikan di dunia. Ya, sekarang di alam barzah ini yang apa? Dominan apa? Ruh. Kemudian badan apa? Mengikuti. Ya. Kemudian ketika ada adab, ketika ada nikmat, yang dominan yang merasakan apa? Ruh. Akan tetapi badan kita mengikuti. Tayyib. Yang keempat, ta'allaqur ruh bil badani yaumal qiyamatil uzma wa ma ba'dah wa hadza akmalu ta'alluqin. Ya. Ini terikatnya ruh dan badan ketika hari kiamat. Ya. Di sini kesempurnaan itu ada pada ya fase keempat ini. Fa innar ruh mahlukun munfasilun. Pada saat itu ruh ya makhluk yang terpisah. Kemudian badan makhlukun munfasil. Ya, badan juga apa? Makhluk yang terpisah. Ya. Wa yakunu ta'annum fi yaumil qiyamah wal adab waqi'in 'ala ruhi wal badan jami'an. Ya. Pada hari itu ya, siksaan atau kenikmatan ya langsung kepada ruh dan badan sekaligus, tidak ada yang dominan. Ya, wa hada asraruhu ya'lamuhullah. Dan ini rahasia Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jangan kita sibuk bertanya tentang hal-hal seperti ini. Ya gimana caranya Ustaz dipisah kita nanti? Yang malas ketawa ini yang kan? Ya. Ini apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Hadhil kitabah tusamma al-qadrul umri. Ya. Penulisan ini disebut takdir al-umri yang tiang jelaskan tadi di awal. Ya. Awit takdir al-umri. Ya. Wa takdirat anwa. Dan takdir ini ya bermacam-macam. Seperti tiang tadi sebutkan. Yang pertama, apa yang tidak bisa berubah? Takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ini sama sekali tidak berubah dan hanya diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ada di sini. Taib. Kemudian disebutkan takdir harian, takdir tahunan, ya. Kemudian takdir al-umri, ya. Taib. Wal qadru sabiq alladhi fil lauhil mahfuz hada alladhi ya'ummul khalaiqi jami'an. Ya, kemudian takdir yang di lauhil mahfuz ini yang mencakup semuanya. Yang mencakup tiga-tiga ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna fi dzalika fi kitab. Bukankah kalian mengetahui
Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, inna fi dzalika fi kitab. Semua yang terjadi di langit dan di bumi, ya, itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Semuanya. Perceraian, pernikahan, ya, lahirnya anak, meninggalnya kita, dapatnya kita rezeki yang banyak, bangkrutnya kita. Iya, thayyib. Ini yang perlu tiang bahas tinggal sedikit. Ya. Terkadang ketika kita membahas masalah takdir, ya, kita bingung. Ya. Kalau seperti ini, semua hidup kita sudah disetting berarti. Iya. Ya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, dan ini juga dipikirkan oleh para sahabat. Kemudian sahabatnya mengatakan kepada Nabi, "Fafimal amal?" Wahai Nabi Allah, kalau begitu buat apa kita beramal? Ya. Sama kayak orang yang ingin, ya, sukses di dunia. Ya kan sudah ditakdirkan kita kaya dan miskin. Ya, tunggu be begawian, karena dia begawian. Semua mangan. Nah, begitupun pula masalah akhirat. Ya, sahabat mengatakan fimal amal. Kalau sudah semua ditetapkan wahai Nabi Allah, buat apa kita bekerja? Buat apa kita beramal? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu. Beramallah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap kita ini, tiang pribadi, antum semua ibu-ibu, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa? Takdir yang sudah ditetapkan. Ya. Justru gara-gara kita tidak tahu takdir kita, tambah semangat kita beramal. Dia nggak tahu nih surga apa neraka. Ya, kita sebisa mungkin, ya, beramal untuk mengejar apa? Surga. Jangan kita bilang takdir tawakah tiba neraka. Yo. Siapa ngasih tahu? Antum bilang. Ya. Atau ya nginep merem, ya, mabuk, kan mabuk takdir wah ini ya kan, tempelek wah ya, pak kan tempelek aku takdir. Ya, rusak dunia ini kalau apa kita berdalil seperti ini. Semuanya takdir, polisi bingung dia kan. Ya. Kenapa membunuh? Takdir. Berani lawan takdir? Ya. Nggak kayak gitu. Ya. Makanya manusia itu, ya, bukan diijbar, bukan dipaksa. Bukannya kita punya pilihan, nanti sudah, ini daging ayam, ini daging babi masalah. Terpaksa kita sekarang nih, nggak ada yang maksa kita. Kita punya pilihan, mau makan yang halal atau yang haram. Sekarang kita ambil yang haram, kita mengatakan ini apa? Takdir. Nggak bisa. Kita punya pilihan. Ya. Allah memberi kita pilihan. Ya. Kalau kita tidak punya pilihan, makanya apa? Bisa kita katakan Allah itu apa? Zalim, tapi iya dan billah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menzalimi apa? Hambanya. Ya, maka beramal. Ya, beramal. Ya. Ini dia berkaitan tentang masalah bab hadis yang keempat ini, ya, masalah takdir, ya, dan banyak juga penyelewengan di masalah ini, ya. Yang paling proses takdir ini ada 4 dia. Yang pertama ilmu, kemudian yang kedua al-khalqu, yang kedua al-kitabah, pencatatan, kemudian yang 3 al-masyiah, kemauan, yang keempat baru di al-khalqu. Ya, persis seperti orang yang ingin bangun apa? Apapun rumah misalnya. Pertama apa? Dilihat, ya, al-ilmu, harus dia punya ilmu dulu. Dia membangun apa ini? Kemudian dicatat. Ya,
kemudian dilaksanakan, kemudian terciptalah. Ya. Di dalam masyiah ini, nggak apa-apa, saya lanjut sebentar. Di dalam masyiah ini banyak orang, kehendak Allah ini banyak orang yang salah kaprah. Ya. Kalau kita bilang sekarang masyiatullah atas kebaikan, nggak ada yang komplain. Ya, Allah menginginkan kebaikan karena Allah itu baik. Mungkin semua kita bisa memahami, ngerti kita niki? Tapi sekarang masyiatullah itu, ya, misalnya menginginkan keburukan, di mata kita keburukan, padahal itu bukan keburukan. Misalnya, ya, diciptakannya iblis. Nanti sedikit, bukankah iblis ini jadi jenisnya buruk apa bagus? Apa? Buruk. Kemudian kenapa Allah ciptakan? Berarti Allah menginginkan keburukan? Tidak. Di balik itu ada hikmah yang lebih besar daripada keburukan itu. Untuk apa? Untuk menguji apa? Hamba-hambanya, supaya hambanya ini kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama seperti kalau antum ada yang jadi dokter, ya, ada pasien antum, ya, harus diamputasi. Kalau tidak, akan semua penyakit itu apa? Ketubuhnya. Amputasi ini secara jenisnya apa? Buruk apa bagus? Buruk, kolong dong, mandangan nendengan. Ya. Tapi lihat, di balik amputasi ini apa? Hikmah yang begitu besar. Ya begitu pun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya asyarru la yarji'u ilaih. Keburukan itu tidak ada kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa tiang ambil pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan ketika selesai azan. Allah taala a'la wa a'lam. Ya. Kemudian azan dulu mungkin. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Silakan para jamaah, mungkin ada hal-hal yang tadi kita sampaikan belum jelas, silahkan ditanyakan. Lagu ini terlalu jauh dengan materi nggih. Nggih. Takdir itu ada dua, saya sebutkan. Di neraka atau di surga. Itu susah kan? Ya. Kemudian kalau kita ditakdirkan di surga, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Udah. Apapun sih khawatir di sini. Kita khawatir dengan neraka. Khawatir ke neraka, apa fungsi khawatir ke neraka? Baik. Khawatir, harap dan khawatir ini sifat orang-orang yang beriman. Ya. Justru kekhawatiran kita terhadap tidak tahu takdir kita, apakah kita masuk di surga atau neraka, ini akan mendorong kita terus apa? Melakukan kebaikan. Ya, justru kalau tidak ada kekhawatiran bahaya kita. Terlalu pede kita ini apa? Terlalu berharap masuk surga sesudah. Ya. Yang dua ini seperti sayap di burung bagi orang mukmin yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah ar-raja wal khauf, ini seperti sayap di burung bagi seorang mukmin. Harus ada apa? Rasa harap dan rasa khawatir. Ya. Makanya orang-orang yang tinggi kualitas imannya, dia itu selalu khawatir dengan as-sabiq. Apa arti as-sabiq? Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz. Apakah dia ini apa? Termasuk ahli surga apa ahli neraka? Karena apa? Seperti apa yang kita jelaskan pertemuan sebelumnya, ada seseorang hamba, ya, tinggal sehasta dia masuk ke dalam surga, fayusbiqu alaihil kitab. Tapi apa? Sudah didahului oleh takdir.
fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amal apa? Ahli neraka, maka Allah masukkan dia ke neraka. Ini semua Allah tahu tentang hamba kita. Nanti sudah, misalnya temina pelcing nih, ibu-ibu mina pelcing, tahu na ya mi apa dek? Tahu na ya, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ciptakan kita, dia tahu kemana arah kita akan apa? Ya berlalu. Ya, memang semua kita memiliki kehendak, tapi tetap kehendak kita itu di bawah kehendaknya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, makanya rasa harap dan rasa khawatir ini sangat perlu bagi ya kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bisa. Ya. Janin itu kan berproses. Iya. Dari 40 hari pertama, 40 hari kedua, ketiga, bertambah besar. Nah, terakhir kehidupan roh. Kalau menurut ilmu kita, bahwa yang bertambah besar itu ya punya nyawa sebenarnya. Tapi ini kan bertambah belum punya nyawa. Nah, dari mana pertambahannya itu kan? Makanya sebutkan tadi kan, taqallubu ya khutwah walahdhah, ya pertambahan janin yang dari 40 hari menuju segumpal darah itu tidak ada yang mengetahui bagaimana prosesnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gimana dia dibentuk, digambar dia besar, nggak ada yang tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta alat yang canggih suruh dipantau saja, ya mungkin dia tidak akan terlihat. Ya, makanya ya mungkin di ilmu kita yang bertambah besar itu yang ada apa? Yang ada nyawanya. Ya wallahu taala alam di masalah ini. Ya Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan masalah ruh. Ya karena roh ini tidak ada yang mengetahui kecuali apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ditiupkan roh itu ketika apa? Ya 120 hari atau 4 bulan. Di sanalah dia akan ditiupkan roh beserta apa? 4 ya takdir yang kita sebut tadi. Wallahu taala a'la wa alam. Ingat ya, terkadang ya akal ini kita tundukkan kalau masalah hal-hal yang gaib. Ya, cukup keimanan kita terhadap hadis yang sahih atau firman Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita menjadi pegangan kita. Ataupun bagaimana ya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallah. Baik. Ini masalah fikihnya. Ya. Masalah nifas. Biasanya di sini kan lamun kebulan lo tetap gitu. Haid. Ya, nifas. Nifas. Ya, kebulan itu. Yang kedua di sini kebanyakan dari ibu-ibu atau pengetahuan juga adalah masa nifas itu 44 hari. Nah, setelah kami coba jadi Iya. dengan dari ibunya. Nah, tolong dijelaskan supaya ibu juga tahu itu kapan sampai masa nifas dan apakah keguguran tergantung dari bulan, 2 bulan, 3 bulan, pasti termasuk juga itu nifas atau setelah 4 bulannya. Seperti itu. Taib. Ada pertanyaan masalah nifas. Bagaimana kalau ini biasa pertanyaan ya, ke ibu-ibu ya. Bagaimana kalau ibu-ibu hamil kemudian dia keguguran 2 bulan? Ya, belum ditiupkan roh. Maka jumhur ulama kita mengatakan ini seperti darah biasa, tidak darah nifas. Ya, kecuali kalau apa? Umur kandungannya itu 4 bulan. Ya, kalau dia keguguran ini baru dikatakan dia apa? Nifas. Kemudian ya masalah fikihnya ini. Ya, masalah jumhur ulama mengatakan ketika kandungan itu umurnya 4 bulan,
Kalau dia keguguran baru dia dikatakan apa? Nifas. Tapi kalau sebelum itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, ya tidak. Ya, tunggu suci, selesai darah sudah. Ya, kemudian masanya. Ya. Masa nifas itu berapa hari? Atau haid juga? Ya, kita kiaskan dia haid atau nifas. Ulama ya tidak ada yang menentukan masa ini dengan dalil yang qat'i dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka ini menggunakan al-istiqra. Apa istiqra? Penelitian. Ya. Makanya kalau kita kembali ke madhab Syafi'i, ketika Imam Syafi'i ada di kota Madinah, Makkah, ya masih di Asia, itu banyak beliau mengatakan ya aqallu muddatul haid atau nufasa, ada yang dikatakan yaumun wa lailah. Ya. Minimal batas orang haid itu 1 hari 1 malam. Ingat minimal ini. Ya. Kemudian aktsaruha asyratu ayyam. Paling banyaknya apa? 10 hari. Berpindah lagi beliau ke Mesir. Iya, diteliti. Iya, aqallu muddah 3 ayyam. Wa aktsaruha ya isnain wa asyratu ayyam, 2 minggu. Ini semuanya dari apa? Penelitian wanita yang ada di sana. Ya. Makanya ulama kita baik itu 4 madhab ini, masalah haid dan nifas ini kembali ke kebiasaan, khususnya haid. Kalau biasanya 3 hari atau seminggu, tiba-tiba 5 hari sudah tidak ada, tunggu dulu. Ya, ini 5 tahun dah 7 hari terus dia haidnya. Tiba-tiba ada 1 bulan 5 hari, tunggu. Ya. Atau sebaliknya, biasanya 7 hari, tiba-tiba apa? Masih darah keluar. Ya, maka ulama kita menghukum darah yang keluar setelah 7 hari ini adalah apa? Istihadah, darah penyakit. Ya, makanya Nabi mengatakan kepada Aisyah, inzi'ha fa inna khirqun. Ya, bersihkan, kemudian istilahnya tutup, kemudian sholat. Karena itu apa? Khirqun, istihadah, darah penyakit. Nih perhatikan ibu-ibu, kembali ke kebiasaan. Kemudian yang kedua masalah nifas, Pak. Ya, dia ini mazhab Syafi'i mengatakan 44. Ini ingat maksimalnya lumayan ya, sebulan lebih tidak libur, ya kan? Lumayan nih ke Bapak. Ya, ingat ini batas maksimalnya. Kalau misalnya seminggu sudah bersih, ya, selesai. Ngerti ibu-ibu? Jangan harga mati apa? 44 hari. Yup. Ya, beruannya seminggu kan. Buruk nenek 2 minggu masih suwe. Ingat, kalau sudah seminggu misalnya darah tidak ada yang keluar, ya, sudah bersih, maka bersuci. Ya, jangan tunggu sampai apa? 44 ini batas maksimal. Kalau lebih dari itu berarti kemungkinan itu darah penyakit. Ngerti ibu-ibu? Ya, atau bapak-bapak ajar senina ada. Disambung dengan haid. Darah nifas sama darah haid biasa ibu-ibu lebih tahu dia. Kalau dia disambung dengan haid berarti nanti apa? Yang jadi ibrohnya apa? Haid itu. Ya. Dari haid itu kalau dia maksimalnya 7 hari maka dia pakai 7 hari. Ini kalau masalah hukum fikihnya ulama kita berdalil al-istiqra. Ya, penelitian, kebiasaan wanita di sini. Wanita di Lombok ini beda sama wanita di Afrika mungkin. Ya kan? Ya. Kapan dia haid juga berbeda ulama. Ya. Mungkin orang Afrika umur 7 tahun sudah apa? 7 tahun sudah haid karena bele-bele. Ya, kita apa? 15 tahun doang kadang-kadang ndir. Tapi kalau sekarang ini udah cepat deh.
Ini dia wallahu taala a'la wa alam. Jadi jangan patokannya 44 hari padahal wah bersih. Ya, ajar senina ada. Yo, aja ada nih yang ada kan. Iya. Sebenarnya ulama kita mengatakan ya untuk menggunakan obat-obat seperti ini sebenarnya kurang bagus. Ya, istilahnya kalau hal yang alami keluarnya itu sudah alami dia keluar. Ya, bahkan orang-orang yang pergi haji atau umroh ya ketika dia gunakan obat itu kalau kesehatannya tidak terganggu maka dimubahkan. Tapi kalau dia terganggu kesehatannya nanti proses haidnya ini tidak normal ya, maka banyakkan ulama kita mengatakan memakruhkan ya menggunakan obat-obat ya obat-obat penahan darah itu. Wallahu taala a'la wa alam. Apalagi nih sebentar lagi puasa akan banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang ini. Ya, haid sida atau masih dia menyusui sedangkan Rubin masih puasa ndak. Ya, terkadang kan kita di sini di Lombok ini masya Allah subur-subur kan. Bulan tahun depan kita istri nggak puasa gara-gara apa? Betiang. Iya. Kemudian tahun ini gara-gara menyusui. Tahun depan gara-gara betiang ngenoh. Tinggal diatur waktunya ya, kayak ini juga sudah kita jelaskan di tahun yang lalu kayaknya Pak ya. Ya masalah ini mudahan daripada masih ingat masa pada ingat. Wallahu taala ala wa alam. Mungkin cukup para jamaah ya. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.